Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Engkau Allah menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang berpengharapan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Dengan kasih kuasa otoritas daripada-Mu Tuhan Yesus, hamba mentabiskan ibadah kenaikan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes, kita percaya Tuhan kita telah naik ke surga. Amin. Surga katai berisi, katai goyo bea bea, dimendo yamabe yeduea. Nawana surga mahika berisi pampantonanga nyawira. Mari yang di rumah bangkit berdiri biar kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Kata ebolo bea bea, indendo yamambe yeduea. Nawana surga mahika berisi pampantonanga nyawira to surga mahika. Kata
menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan denganku. Karena roh ada dalamku, karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja dan menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Amin. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujiku, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh. Di hadapan Rajaku, menari sambil memujiku, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Amin. Kau ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Sekali lagi. Ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan Tuhan, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan roh Allah ada di dalamku. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja. Amin. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka hati menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujiku, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh. Kami menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujiku, ku menari. Kaulah sukacitaku, yes, Tuhan. Mari di rumah katakan, ku kan menari. Yang di rumah mari kita menari buat Tuhan. Di hadapan Rajaku, menari. Amin. Angkat suaramu buat Tuhan Yesus. Ku menari, kaulah sukacitaku. Sekali lagi, yang di rumah menyanyi. Dan ku kan menari Haleluya. di hadapan Rajaku, menari. Menari buat Tuhan Yesus. Memujimu, ku menari, kaulah sukacitaku. Sama-sama menarilah. Oh, Di hadapan Rajaku, menari sambil memujiku, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Oh, sukacitaku. oh, haleluya. Meninggikan Kau, Tuhan. Amin. Dan hidup kami, jiwa kami menyembah Kau. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus.
yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dahulu berkorban bagiku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Depan tatamu, takutkan seluruh hidup, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Hanya bagimu satu pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dahulu berkorban bagiku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Dari karya kasih-Mu yang mulia, bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan.
sungguh besar. Kau Allahku, makan jiwaku, makan jiwaku, memujimu. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Sungguh besar, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allahku, Kau Allah kami yang hidup. Mata jiwaku memujimu. Sungguh besar, Kau Allahku. Sing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great Thou art, how great Thou art. Berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Yesus. Ajaib namamu Tuhan, besar kuasamu, besar perbuatanmu atas setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu, mulialah Engkau, agung, ajaib Tuhan Allah kami yang berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain memuji-muji dan menyembah Tuhan di dunia ini. Sebab Engkau layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan dalam hidup kami. Sebab oleh Engkau saja kami diselamatkan Tuhan. Oleh namamu saja kami dipilih, ditebus, ditentukan dan ditetapkan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Karena itu dimuliakanlah namamu. Agunglah namamu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami perlu firman Tuhan dalam hidup ini. Sebab ada tertulis bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami mengerti di hari ini, di mana hari ini kami merayakan Yesus naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi setiap kami. Kami yang mendengarkan firman ini, biar terbangun rohani kami untuk lebih lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat tim musik, praise and worship. Shalom bagi Bapak Ibu yang berada di mana saja, yang mendengar streaming live daripada ibadah ini. Hari ini kita semua merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Indonesia adalah negara yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena di negara lain belum tentu hari ini libur Bapak Ibu. Nah, kita harus mengerti bahwa rangkaian Paskah itu diakhiri dengan Yesus naik ke surga. Dan 10 hari kemudian
Roh Kudus dicurahkan, itulah hari Pentakosta. Pesan ini, di mana Yesus naik ke surga Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Yesus bukan dari dunia. Yesus datang dari surga dan kembali ke surga. Membuktikan bahwa dia bukan dari dunia, tetapi Yesus adalah warga kerajaan surga. Dan kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa misi dia di dunia telah selesai. Misi dia di dunia telah selesai. Ada dua pesan yang Tuhan sampaikan ketika dia akan naik ke surga. Tapi sebelum itu kita baca dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Di sini tertulis ya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kita bisa melihat di Kisah Rasul 1 ayat 5, ini pesan Yesus sebelum dia terangkat ke surga Bapak Ibu. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya. Jadi Tuhan berpesan ketika ia naik ke surga, sebelum ia naik ke surga Bapak Ibu, bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Pesan pertamanya adalah jangan tinggalkan Yerusalem. Karena dari Yerusalemlah Roh Kudus yang dijanjikan itu tercurah bagi setiap orang yang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Bapak Ibu mempunyai banyak syarat sekali makna. 500 murid melihat Yesus ketika naik ke surga. Tetapi yang mendengarkan firman Tuhan ataupun yang melakukan bahwa mereka tidak boleh pergi dari Yerusalem, itu hanya 120 murid saja. Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut kepada murid-muridnya bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Karena di sana janji Bapa itu akan dinyatakan, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan. Kamu akan menerima lawatan Roh Kudus di sana pertama kali. Yohanes 16 ayat 7, mari kita lihat ya. Yohanes 16 ayat 7, ini pernah disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata bahwa, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus, Bapak Ibu, adalah roh penghibur yang dijanjikan itu bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Peran Roh Kudus adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa. Untuk mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita, dia adalah penolong. Jadi siapapun kita dalam kehidupan ini, kita butuh Roh Kudus. Saya mencatat 4 poin mengapa Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama tadi yaitu
mengutus Roh Kudus kepada kita. Karena Yesus harus ke surga, dia harus pulang ke surga, supaya Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap kita, siapapun kita. Makanya Yesus berkata bahwa adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pergi ke surga supaya Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu turun atas setiap kita dimanapun berada. Karena dalam kehidupan kita, Yesus melihat bahwa kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus, karena banyak murid juga belum mengerti dan mengenal Roh Kudus. Bisa dilihat dalam Kisah Rasul 19 ayat 1, di Efesus, ketika Paulus datang ke Efesus, Bapak Ibu, jangan kira bahwa setiap murid mengerti tentang pribadi Roh Kudus. Di sini ditulis bahwa ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, ini bukti bahwa di dalam firman Tuhan banyak murid yang mengenal Yesus belum mengenal, bahkan belum pernah mendengar yang namanya Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata bahwa adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus di dalam bahasa Yunani sering dibilang parakletos, yang berarti pembela, penolong. Dan sering sekali dalam sebuah persidangan, ada yang namanya asisten hukum. Nah, hal yang membela seorang tersangka, itu yang dibilang pembela ya. Orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah itu dibilang pembela ataupun penolong. Nah, jabatan itulah yang sering ataupun sama seperti Roh Kudus, fungsi daripada Roh Kudus. Dia adalah penolong bagi kita semua. Dia adalah pembela bagi kita dalam setiap persoalan hidup kita. Jadi kalau kita sakit, Bapak Ibu, undang pribadi ini, karena sangat mudah sekali kita bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Hadirkan dia, undang dia, supaya dia memberi kita hikmat pengertian tentang apapun yang telah terjadi bagi kehidupan kita. Kita butuh kekuatan, undang Roh Kudus. Kita butuh kesehatan, kesembuhan, kita undang Roh Kudus. Kita butuh kekuatan, hikmat pengertian tentang apa yang telah terjadi di dunia ini, kita butuh Roh Kudus. Yesus melihat Roh Kudus itu penting bagi kita. Makanya dia sering berkata bahwa adalah lebih baik jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka Roh Kudus itu akan datang kepadamu. Dia akan menolong, ia akan menginsafkan. Kalau kita yang masih sering berbuat dosa, berbuat jahat, dia akan mengingatkan kita, menginsafkan kita, siapa kita sebenarnya, siapakah kita sebenarnya, jati diri kita siapa. Dia itulah yang dibilang Roh Kudus, Roh penolong bagi kita, Bapak Ibu. Jadi Yesus harus naik ke surga. Jika dia tidak pergi ke sana, Roh Kudus itu tidak akan datang kepada kita. Dan hal itu dia sampaikan kepada 500 orang murid. Dan hanya 120 orang yang dilawat oleh Roh Kudus. Karena dia mendengarkan Yesus. Mereka tetap stay di Yerusalem. Sehati dengan sehati berkumpul berdoa di sana. Bisa dibaca Kisah Rasul 1 ayat 14 ya. Di sana tertulis bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah ini kembalinya mereka dari Bukit Zaitun, mereka datang kepada Yerusalem dan mereka bertekun, berkumpul bersehati bersama-sama dalam doa.
Inilah yang harus dilakukan bagi kita saat ini, Bapak Ibu. Ketika Yesus naik ke surga, malaikat mengatakan bahwa, hai orang-orang Galilea, untuk apakah kamu melihat pandang ke atas? Yesus yang kamu lihat itu, seperti ia naik ke surga, demikianlah ia akan datang kedua kali. Yesus akan datang kedua kali, dan waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kita sudah melihat tanda-tanda dinyatakan di dunia ini. Nah, kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Nah, dalam menunggu Yesus datang kedua kali, mari kita setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita semua bertekun bersama keluarga dengan sehati, undang suami, istri, duduk kumpul bersama-sama dan anak-anak, berdoalah setiap hari, berdoalah setiap saat kepada Bapa di surga, supaya melewatkan apa yang kita alami ini, supaya kita benar-benar menerima janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Karena Yesus datang segera. Jadi yang pertama, inti dari kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah janji Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap orang percaya. Yang kedua, sebelum Yesus naik ke surga, dia menyampaikan bahwa di Yohanes 14 ayat 1-3, Yohanes 14 ayat 1 dan 3 bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, mari kita jangan gelisah hati kita. Janganlah kita kurang percaya kepada Allah. Percayalah kepada Dia. Sebab di rumah Bapa kita di surga banyak tempat tinggal. Tuhan menjanjikan itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus pulang ke surga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa Yesus naik ke surga? Dia menjadi pengantara bagi kita. Ibrani 7 ayat 25 ada tertulis di situ. Ibrani 7 ayat 25 berkata bahwa karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bagi beberapa orang mengatakan bahwa ketika Yesus di surga, Dia selalu berdoa bagi kita yang ada di dunia. Dia mendoakan setiap kita dengan setiap persoalan hidup kita. Dia selalu menjadi pembela di dalam setiap persoalan-persoalan kita. Makanya dia disebut menjadi dia siap menjadi pengantara bagi kita ketika Ia di surga. Pembela setiap persoalan kita. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Untuk melibatkan peranan orang percaya. Dalam Markus 16 ayat 15, sebelum Dia naik ke surga, Dia menyatakan, pergilah ke segala makhluk dan beritakanlah Injil. Beritakanlah firman Tuhan, beritakanlah kebenaran. Kepada orang yang percaya, dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi kepada orang yang tidak percaya, akan dihukum. Ini adalah tugas bagi setiap kita yang ditinggalkan di dunia ini. Jadi ketika Yesus sudah naik ke surga, tugas dan tanggung jawab pelayanan penginjilan itu telah diserahkan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus. Karena itu peranan kita di dunia ini sebagai orang percaya adalah kita memberitakan Injil kemana saja, ke segala makhluk yang bernapas. Yesus menginginkan umatnya turut ambil bagian dalam pemberitaan Injil sebelum naik ke surga. Dia telah menugaskan dalam amanat agungnya, Matius 28, bahwa pergilah
segala bangsa ke segala bangsa, dan beritakanlah Injil, firman Tuhan kepada orang, ajarkanlah mereka segala apa yang telah kupercayakan kepadamu, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa hingga akhir zaman. Itu adalah cara bagaimana kita memperluas kerajaan Allah. Dia tidak ingin kita diam berpangku tangan saja. Marilah kita jangan merayakan kenaikan Tuhan Yesus saja, tetapi juga kita turut giat ambil bagian dalam memberitakan Injil dalam penyertaan Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika murid-murid melihat Yesus naik ke surga, kata-kata ini disampaikan oleh malaikat, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Poinnya adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Apakah kita siap untuk menyambut Yesus datang kedua kali? Apakah roh kita siap? Wahyu 22 ayat 7, 12 dan 22:1 menyatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 20 dan 21, yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi, mari kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus bukan saja semata-mata euforia, tetapi kita mengerti bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menyambut mempelai-mempelainya. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, hidup kita bagi kedatangan Yesus kedua kali. Karena Yesus datang membawa upah bagi orang-orang yang melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran yang boleh kami mengerti saat ini. Engkau telah naik ke surga. Pesan yang Engkau sampaikan bagi kami menanti-nantikan Tuhan untuk datang kedua kali. Dan kami harus menyampaikan Injil, firman Tuhan ke segala makhluk. Karena seperti kami juga yang sudah dipilih Tuhan, hati kami harus melihat orang dengan belas kasihan. Hati kami juga harus melihat banyak orang di sekeliling kami untuk kami jangkau. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa mengubah setiap orang di sekeliling kami. Tetapi bersama Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong kami dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi siapapun. Sebab Engkau bekerja atas kami. Mampukan setiap kami yang telah ditentukan menjadi pelayan di dalam gereja lokal ini Tuhan. Berkati setiap gembala sektor, berkati setiap gembala komsel-komsel Tuhan. Mereka yang menaruh hati bagi banyak jiwa-jiwa di sekelilingnya Tuhan Yesus. Engkau melihat pengorbanan mereka, Engkau melihat kerinduan mereka. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, tolong mereka Roh Kudus dalam setiap keadaan hidup mereka. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong mereka. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerti kondisi mereka Tuhan. Engkaulah penolong bagi mereka. Engkaulah yang menginsafkan setiap kami yang masih berdosa sampai hari ini Tuhan. Insafkan kami Tuhan, karena Engkau akan datang kedua kali Tuhan Yesus, menghukum setiap orang yang tidak percaya kepadamu, tetapi memberi upah kepada setiap orang yang melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan apa yang baik yang benar untuk memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Melihat kondisi apa yang terjadi atas negeri ini, kami berdoa atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati negeri kami, Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan Yesus. Pulihkan kondisi yang telah terjadi. Biar fokus kami bukan kepada apa yang terjadi, tetapi fokus kami kepada Yesus. Yesus membawa kami keluar sebagai pemenang di dalam dunia ini, keluar atas segala sesuatunya. Engkau yang melewatkan kami atas segala jenis penyakit apapun di muka bumi. Engkau yang menyembuhkan setiap kami yang luka ataupun yang sakit. Engkau yang menolong kami dengan tidak terduga, sebab Engkau ada bagi kami melalui Roh Kudus yang tercurah bagi setiap kami. Karena itu bagi Roh Kudus, tolong setiap kami, urapi kami yang mendengarkan firman ini, supaya kami tetap kuat dan percaya bahwa Allah sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kami siapapun di dunia ini. Sebab penolong itu tidak pernah mengecewakan. Penolong itu ada, Dia benar, Dia setia, Dia adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Provinsi Papua dan Papua Barat. Berkati Tuhan Yesus Kabupaten Biak Numfor di mana kami tinggal. Berkati setiap para pemimpin-pemimpin yang telah Engkau percayakan bagi kami. Seluruh kepala OPD, seluruh para pimpinan-pimpinan baik TNI, Polri, swasta ataupun ASN yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat dan kekuatan dan juga pengertian bagi setiap para pemimpin kami Tuhan, supaya mengambil keputusan yang benar, keputusan yang takut akan Tuhan, yang mementingkan kepentingan rakyatnya Tuhan Yesus. Berkati Bupati Biak Numfor Tuhan Yesus, Heri Arionap. Berkati seluruh jajaran pejabat yang ada bersama-sama dengan beliau Tuhan Yesus dalam menangani virus corona ini Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan menolong mereka, tangan Tuhan memampukan mereka untuk bekerja dengan lebih giat lagi dan membawa Biak di dalam perubahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi jemaat GBI Rock dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau melihat kehidupan mereka, Engkau melihat pergumulan hidup mereka. Hamba berdoa, tolong mereka. Engkau ada bagi mereka. Roh Kudus, Engkaulah solusi, jalan keluar. Engkaulah breakthrough, terobosan bagi hidup mereka. Apa yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Engkau Tuhan. Mungkin bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kurang hikmat, hamba berdoa, biar Yesus tambahkan hikmat bagi mereka, supaya mereka cakap mengajar kepada siapapun, cakap menyampaikan kebenaran dengan kuasa dan kesaksian, di mana nyatakan Yesus itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengar firman ini Tuhan. Urapi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau bukan datang dari dunia,
engkau dari surga, engkau kembali ke surga, dan kelak engkau akan datang kedua kali untuk menyambut setiap kami, orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan, mempelai-mempelai-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, biarkanlah kami menjadi wanita-wanita yang bijaksana Tuhan Yesus, yang menyiapkan minyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah selesai, tapi kami akan terus terhubung dengan Tuhan. Karena itu mari jemaat Tuhan di mana saja, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu bagi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga atas janjinya, Dia benar. Dan Tuhan, seperti Engkau memberkati bangsa Israel di padang gurun, berkatilah umat-Mu. Tuhan Allah memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Mulai pagi hari ini, siang hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin.